Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Surau TV dimanapun berada, alhamdulillah kembali pada pagi hari ini kita mengadakan kajian Mutiara Sunnah. Yang insyaallah ta'ala seperti biasa pembahasan kita adalah pembahasan kitab Minhajul Muslim, di mana tema kita pada kesempatan ini masih berbicara tentang kelanjutan kajian kita pada minggu-minggu sebelumnya, itu masih hukum seputar imam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persoalan imam merupakan persoalan sangat urgen dan penting. Kita tidak bisa main-main dalam memilih imam. Oleh karena itu kesempurnaan salat kita, kehusukan kita juga bisa ditentukan oleh bagaimana imam dalam melaksanakan memimpin salatnya. Bacaan imam yang benar akan menyebabkan imam itu akan menyebabkan makmum khusyuk dalam salatnya. Kemudian bacaan yang bagus, termasuk juga pahamnya imam tentang hukum-hukum seputar imam, menyebabkan ibadah salat ini akan lebih sempurna. Oleh karena itulah perlu sekali kita untuk mengenal hukum-hukum seputar imam. Telah kita jelaskan di dalam pertemuan kita yang berlalu, yaitu tentang syarat-syarat untuk menjadi imam. Kita ulang sedikit sambil jalan, kemudian setelah itu kita lanjutkan. Di mana disyaratkan bagi imam, ya hendaklah imam itu orang yang adil, ya jauh dari kefasikan, ya. Kemudian disyaratkan imam itu adalah ya juga faqih, paham dengan hukum-hukum Islam, hukum-hukum seputar imam, hukum-hukum seputar salat. Kalau sekiranya tidak, bagaimana nanti sekiranya batal wudhu imam, ya. Bagaimana nanti sekiranya imam salah, sekiranya dia tidak paham dengan hukum-hukum seputar salat dan seputar imam. Nah, kemudian imam adalah imam itu wajib laki-laki. Wanita tidak boleh untuk jadi imam, maka tidak sah salat yang diimami oleh wanita, kecuali wanita sama wanita. Kemudian tidak boleh imam itu imam yang fasik, yang dikenal kefasikannya. Mereka ada yang sering melakukan dosa-dosa besar, mereka minum khamar, berjudi, berzina, ya. Kecuali kalau sekiranya dia adalah seorang raja yang ditakuti. Kemudian tidak boleh imam yang buta huruf, ya. Kemudian tidak bisa baca Quran, kecuali kalau orang-orang yang dijadikan makmum adalah seperti mereka. Kalau sekiranya mereka ada buta huruf, kemudian yang diimam juga orang-orang buta huruf, orang tidak paham, maka ini boleh mimbabid darurat, dari bab darurat. Artinya adalah jika tidak ada imam lainnya. Kemudian dalam hadis sudah kita jelaskan. Kemudian juga dalam hadis kita sudah menjelaskan. Dalam hadis kata ya umul kaum aqra'uhum li kitabillah. Imam kaum itu orang yang paling bagus dalam kitab Allah, bagus bacaannya. Kemudian fa in kanu fil qira'ah sawa. Kalau sekiranya mereka di dalam bacaan itu sama, ya, maka yang pilih di antara mereka yang paling alim dengan sunnah. Fa'alamuhum bisunnah. Kalau di antara mereka itu sama-sama paham dengan sunnah, bacaan bagus, paham dengan sunnah, maka pilih yang paling dulu hijrah. Tentu ini adalah orang-orang yang dulu hijrah. Ibaratnya pada masa Nabi SAW, orang-orang yang dulu hijrah itu dianggap dia sudah lebih dahulu mengerti din, mengerti agama. Kalau sekiranya mereka sama-sama hijrah, pilih di antara mereka yang paling besar, paling tua umurnya. Kalau sekiranya ya selagi dia bukan pemimpin dia karena dia punya wewenang atau kekuasaan, ya. Kemudian imam anak kecil. Nah, ini telah kita bahas juga pada yang lalu, bagaimana imam as-sabi, anak kecil yang belum balik. Tasih imam as-sabi fi nafilah. Sah imamnya anak kecil dalam hal sunnah. Dunal faridah, bukan dalam salat fardu. Ya,
Sabi ini mungkin masih usia di bawah 7 tahun. Al-muftarid la yusalla al-mutanaffil. Karena orang yang salat fardu tidaklah dia salat di belakang orang yang salat sunnah. Was-sabi salatuhu nafilah. Anak sabi, seorang bayi yang kecil, bayi, salatnya dianggap salat nafilah. Karena belum berlaku baginya hukum wajib salat. Fala tasihu imamatuhu fil fard, maka anak kecil yang masih jauh dari mumayyiz tidak sah salatnya dalam salat fardu. Tidak sah jadi imam dalam salat fardu. Kenapa? Karena Nabi katakan la takhtalifu ala imamikum. Janganlah kamu bersisih atas imam yang kamu laksanakan. Wa min ikhtilaf, di antara perselisih yang ada adalah ayyusalla muftarid wara mutanafil, yaitu salatnya orang yang ibadah fardu dengan di belakang orang yang menegakkan salat sunnah. Sipulan salat sunnah, sipulan salat fardu, imamnya salat sunnah. Nah, ini adalah berbeda mereka. Wa khalafal jumhur, namun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan mengisi pendapat yang tadi, seperti ya, Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, dia masih jumhur ulama, beliau mengatakan itu Imam Syafi'i faqala bi jawazi imamati sabi fil fard mutasyahidan, bolehnya salat anak-anak yang belum mumayyiz berdasarkan hadis, ya. Bolehnya salat imamnya anak yang masih kecil mumayyiz dalam salat fardu berdasarkan hadis riwayat Amr bin Abi Salamah, ya. Wallati jaa fiha, di mana datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya, ya ummul qaum ya ummukum aqra'ukum, yang mengimami kamu orang yang paling kali dengan kitab Allah. Qal fakuntu ummuhum, aku mengimam mereka, wa ana bunu sab'i sinin, sedangkan aku baru berumur 7 tahun. Ghaira anal jumhur da'afu ar-riwayah, di mana jumhur mendaifkan riwayat ini. Wa qalu ala fardis sihhatiha fa innahu minal muhtamal an yakuna nabi lam yattali' ala imamati Amr bin Amr lahu. Kalau sekiranya kita tetapkan hadis ini sah, ya. Namun Nabi SAW tidak mencek atas imamnya Amr untuk sahabat-sahabat. Artinya Nabi tidak meninjau pada waktu itu. Idh kanu fi sahra ba'idina anil Madinah, karena mereka tinggal di padang pasir yang jauh dari kota. Nabi dan sahabat-sahabat Amr bin As ketika itu jaraknya jauh, mereka tinggal di padang pasir. Sehingga Nabi SAW tidak sempat untuk mencek mereka. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat ini, Imam Syafi'i, ya, bolehnya imam anak yang belum maiz, ya, boleh dia menjadi imam untuk salat fardu. Maka jumhur ulama mengatakan tidak boleh, kecuali dalam salat sunnah boleh. Kemudian imamatul mar'ah, imamnya wanita. Tasihu imamatul mar'ah lin nisa, bolehnya imam kaum wanita untuk kaum wanita. Jadi imam antar wanita ini boleh. Ya. Idh qad istahlafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam Ummi Maktum al-Madinah maratain. Di mana dalam hal ini di mana Nabi mengizinkan li Ummi Waraqah, terhadap Ummi Waraqah binti Naufal dalam menjadikan dia muazzin, ya, baginya di rumahnya supaya dia salat dengan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa boleh imam perempuan, ya, untuk perempuan. Kemudian imamatul mafdul, imamatul a'ma, imamnya orang buta. Bolehkah, sahkah orang buta untuk menjadi imam? Ya, sah. Kenapa? Qad istahlafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum sebagai gubernur di Madinah 2 kali. Masyaallah, orang buta diangkat jadi gubernur oleh Nabi SAW karena kemampuannya, kecakapannya. Fakana yusalli bihim wa huwa rajulun a'ma,
adalah sahabat-sahabat sholat dengan mereka, sedangkan dia adalah buta. Ya, orang buta boleh jadi imam. Kalau dia memang adalah qari, ya, bagus bacaannya, kemudian alim, faqih, maka jelas tidak mengapa mereka untuk jadi imam. Berikutnya imamatul mafdul, imam orang yang imam orang yang utama, atau imam ya orang yang di bawah kita kemampuannya. Ada si fulan dia lebih afdal dari si fulan. Si fulan ini dia yang di bawahnya kemampuannya untuk jadi imam. Maka ini boleh. Tasihu sah imam al-mafdul ma'a wujudi man huwa afdal minhu. Artinya ada orang yang lebih baik dari dia. Tapi ada orang yang baik saja. Orang yang baik ini jadi imam, ya, dan orang yang lebih baik darinya bagus tidak jadi makmum, maka ini boleh. Apabila dalam satu masjid itu ada orang yang lebih baik bacanya, bagus, ya, dan ini bagus, yang ini bagus juga, maka orang yang bagus ini kalau dia jadi imam sah, ya, sholatnya ketika dia jadi imam. Dan itu dalam hal afdalnya adalah tentu orang yang lebih baik. Kalau ada dua pilihan, ini adalah imamnya hafiz Quran, ya, kemudian faqih, ini tidak hafiz Quran tapi faqih, ya, maka secara aturannya orang yang hafiz Quran dan faqih ini untuk jadi imam dibandingkan orang tidak hafiz Quran, ya, orang yang dia tidak hafiz Quran kemudian faqih, kan, maka orang-orang yang lengkap syarat-syaratnya itu lebih berhak. Namun ketika ya, orang yang kemampuannya di bawah dia untuk jadi imam tapi dia mempunyai syarat-syarat yang untuk jadi imam, maka dia boleh jadi imam. Ini namanya dalam istilahnya yang mafdul, ya. Berikutnya adalah imamatul mutayammim, imamnya orang bertayamum. Tasihu imamatul mutayammim bitawaddu ilmu tawaddi. Ini sefulan dia bertayamum mungkin karena dia sakit, mungkin karena dia tidak ketemu air, mungkin karena dia musafir, ya. Atau sebab-sebab tertentu yang dia tidak bisa untuk bersentuhan dengan air. Maka boleh imamnya orang yang bertayamum dengan orang yang dalam keadaan berwudu. Di mana shalla Amr bin As bisariyatin wa huwa mutayammim. Salat Amr bin As, ya, dengan sekelompok dari pasukan-pasukan ketika itu, sedangkan dia sedang bertayamum. Wa man ma'ahu mutawadi'un, dan orang-orang yang bersamanya yang dia imami adalah sedang dalam keadaan berwudu, ya. Wa balagha dzalika Rasulullah SAW falam yakunkir. Lalu disampaikan ke Nabi SAW bahwa si fulan ini bertayamum. Atau tayamum itu adalah pengganti dari wudu ketika kita ada halangan, pengganti sementara wudu ketika halangan. Betapa syariat Islam adalah memberikan kemudahan-kemudahan sehingga, ya, jika sekiranya seorang tidak mendapatkan air, sulit untuk mendapatkan, maka boleh dia bertayamum dengan debu yang suci. Atau sekiranya dia, ya, mendapatkan air tapi air itu tidak cukup, kalau saya pakai untuk berwudu, tidak ada lagi untuk minum, saya sangat tergantung kita, maka untuk, ya, menjaga diri dari kerusakan diri kita ini lebih utama dibandingkan untuk mendapatkan maslahat, yaitu mendapatkan air untuk berwudu. Berikutnya adalah, ya, imam musafir. Apa pula hukumnya imam yang musafir dengan orang yang mukim? Ini bisa terjadi. Imamnya ada musafir, makmumnya mukim. Kadang-kadang kita ke luar daerah umpamanya. Taruhlah kita ke Pekanbaru. Lalu kita singgah. Masuk waktu kita singgah ke salah satu masjid atau musalla. Sementara orang imam yang pertama dia sudah selesai. Lalu kita membuat salat berjamaah. Buat salat berjamaah bersama. Salat berjamaah, kita musafir. Ada makmum kita yang musafir pula, ada yang mukim. Maka ini boleh. Sah salatnya. Ghair annahu 'ala al-muqim idza shalla wara al-musafir ay timma salatahu. Ya, bahwasanya atas orang yang mukim ketika dia salat, ya, yang dia sebagai makmum hendaklah menyempurnakan salat. Artinya jika sekiranya imamnya musafir, makmumnya adalah mukim, maka disunnahkan bagi imam untuk mengqasar salatnya.
sedangkan bagi makmum untuk menyempurnakan sholatnya. Boleh juga sama-sama, yaitu imam menyempurnakan sholatnya, makmum juga menyempurnakan sholatnya. Namun sebagai seorang musafir, maka statusnya musafir, dia mendapatkan rukhsah keringanan untuk mengqasar sholatnya tadi. Ini merupakan bukti kesayangan Allah kepada kita. Bukti sayangnya Allah kepada kita, Allah syariatkan itu syariat qasar dalam sholat. Jama' kemudahan. Karena kalau kita musafir, setiap waktu kita sholat, jadi kalau ada hambatan di perjalanan, macet kah, tabrakan orang lain yang membuat keterlambatan kita, maka dengan adanya menjamak, mengqasar, termudahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat. Rukhsah, dapat keringanan kita. Inilah dia prinsip agama kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian kesulitan. Selagi ada jalan kemudahan, tempuh jalan kemudahan. Jangan mempersulit diri. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan sulit. Inilah konsep agama kita. Sehingga bagi orang meneliti, mengkaji bagaimana Islam tadi memberikan kemudahan-kemudahan, akan terasa bagaimana kasih sayang Allah kepada kita dalam melaksanakan syariat. Banyak unsur-unsur kemudahan yang Allah berikan. Kemudian wa in shalla musafir. Dalam satu hadis, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ahli Makkah wa huwa musafir. Nah, ini hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau musafir, lalu Nabi mengimami salatnya sedangkan dia musafir. Wa qala lahum ya ahla Makkah atimmu salatakum. Nabi katakan kepada mereka, Nabi mengqasar salat. Wahai ahli Makkah, sempurnakan salat kalian. Nabi SAW ketika beliau salat selesai 2 rakaat, beliau sampaikan kepada masyarakat, wahai ahli Makkah, sempurnakan salat jadi 4 rakaat. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan salat 2 rakaat saja dalam perjalanan yang seharusnya 4 rakaat, karena status beliau sebagai musafir. Yang musafir ini diberikan keringanan oleh Allah. Keringanan. Dan kadang kita lihat banyak orang tidak mau mengambil keringanan ini. Oh, saya musafir. Saya mampu untuk 4 rakaat. Saya mampu untuk tidak menjamak. Waduh, hai. Langkah naifnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan. Ambil kemudahan tadi. Sadaqatun tasaddaqallahu biha fa akhdi sadaqatah. Ini merupakan sedekah yang Allah bersedekah dengannya, ambil sedekahnya. Dan kita abaikan hal yang seperti ini. Muslimin yang dimuliakan Allah. Wa in shalla musafir wa ra'a muqim atamma ma'ah. Jika orang musafir itu salat di belakang orang yang muqim, ini kalau tadi orang musafir, ya, orang musafir jadi imam bagi orang yang muqim. Sekarang orang yang muqim jadi imam bagi orang musafir. Bagaimana pula? Maka hendaklah orang yang muqim menyempurnakan, orang yang musafir menyempurnakan sholatnya. Artinya adalah jika kita sebagai musafir, lalu kita sebagai makmum, imam kita orang yang muqim, maka disunnahkan kita untuk menyempurnakan sholat kita. Karena sebagai seorang imam, mereka diikuti. Ya. Ju'ilal imam liutamma bih. Jadikan imam untuk diikuti. Berikutnya adalah berdirinya makmum bersama imam. Bagaimana posisi berdirinya makmum bersama imam? Idza amma ar-rajul akhar waqafa an janbihil ayman. Jika sekiranya ya seorang mengimami satu orang yang lain, posisi berdirinya di mana? Di samping kanan. Sejajar. Ya. Bukan di samping kanan belakangnya, enggak. Karena makmum satu orang, maka dia posisinya samping ke kanan. Wa kadal mar'ah idza ammat
Demikian juga kaum wanita kalau dia jadi imam terhadap yang lain, waqafat an janbiha, maka dia berdiri di samping kanannya. Kalau jadi imam, wanita jadi imam terhadap wanita, wanita tidak boleh jadi imam terhadap laki-laki. Ya. Maka makmum itu berdiri ya di samping kanan imam, ya imam, kemudian makmumnya samping kanan imamnya. Lurus sejajar, bukan di belakang imam. Kalau sekiranya lebih satu nanti, maka baru di belakang imam. Apabila makmumnya 2 orang, 3 orang dan seterusnya, maka makmumnya itu di belakang imam. Apabila makmumnya cuma 1 orang, imam 1, maka posisi makmum itu adalah sebelah kanan imam. Kemudian waman amasnain fa aktar waqafu wara'ahu. Siapa yang mengimami 2 orang atau lebih, maka mereka berdiri di belakang imam. Artinya adalah kalau makmumnya lebih dari 2 orang, lebih dari 1 orang, maka ketika itu semua makmum berdiri di belakang imam. Masya Allah, ini adalah konsep kemudahan. Kemudian wa in ijtama'a rijalun wa nisa', bagaimana kalau sekiranya berkumpul laki-laki dan wanita? Di manakah posisi saf laki-laki dan posisi saf wanita? Waqafar rijal khalfal imam. Kaum laki-laki berdiri di belakang imam. Waqafan nisa wara'ahum. Maka kaum wanita berdiri di belakang kaum laki-laki. Wa in kana rajulun wa imra'atun waqafa rajul walau sabiyan mumayyizan ila janbihil imam. Jika sekiranya imamnya itu ada seorang laki-laki, jika sekiranya imam itu laki-laki dan wanita, 1 laki-laki 1 wanita, ya jemaahnya maksudnya, jika jemaahnya itu adalah 1 laki-laki 1 wanita, ya maka dalam hal ini waqafa rajul walau sawiyan mumayyizan ila janbihil imam. Laki-laki tadi berdiri di samping kanan imam. Waqafil mar'ah khalfahuma. Sedangkan wanita berdiri di belakang keduanya. Ini adalah apabila dalam sahabat jemaah itu ada imam, kemudian ada makmum laki-laki, ada makmum perempuan. Bagaimana posisi imamnya? Maka imam posisinya boleh di samping kiri makmum laki-laki. Jadi makmum laki-laki itu di samping kanan imam. Sedangkan kaum wanita yang 1 orang tadi, mereka berdiri di belakang makmum laki-laki. Yang 1 orang tadi. Mereka berdiri di belakang imam dan makmum tadi. Berikutnya adalah sutratul imam, sutratun liman khalfahu. Sutrah bagi imam, sutrah bagi orang yang di belakangnya. Sutrah bagi imam, sutrah bagi orang yang di belakangnya. Apa itu sutrah? Nah, ini perlu kita perjelas lagi. Sutrah itu apa? Pembatas. Ya. Pembatas di dalam as-salah. Apabila dalam salat berjamaah, imam di depan, makmum di belakang, maka otomatis imam itu jadi sutrah, jadi pembatas bagi makmum. Maka tidak perlu lagi adanya sutrah, karena imam sudah jadi sutrah. Soal sutrah perlu kita perbaiki terus, karena banyak orang yang tidak mengerti dengan sutrah ini. Banyak orang mengabaikan sutrah. Kadang-kadang dia sholat ya cari tempat yang lapang saja. Ya, tahu dia safnya akan dilewati orang, tempat sujudnya akan dilewati orang. Karena sutrah, mendekat kepada sutrah atau mencari sutrah termasuk sunnah yang sangat diajarkan. Bahkan ada celaan-celaan bagi orang yang tidak laksanakan sutrah. Maka perlu sekali kita untuk sutrah.
Jadi imam itu jadi sutrah bagi makmum. Idza shallal imam ila sutratin lam yahtaj al makmum ila sutratin ukhra. Kalau sekiranya imam salat ya, dia menghadap ke sutrah, maka makmum tidak lagi disyariatkan untuk membuat sutrah karena sudah ada imam menjadi sutrahnya. Demikian juga kalau sudah di belakang imam itu satu baris sudah penuh, maka buat baris kedua. Maka baris yang pertama itu sudah jadi sutrah, sudah jadi pembatas untuk orang yang baris kedua. Idh kanat turakiz harbah lin nabi fa yusalli ilaiha wa la ya'muru ahadan min khalfi bi wad'i sutrah ukhra. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah wujubu mutaba'atil imam. Wajibnya untuk mengikuti imam. Tidak usah berjamaah. Namanya berjamaah ya harus ikut imam. Kalau kita berjamaah lalu kita sujud rukuknya mendahului imam, maka tidak berjamaah. Oleh karena itu, di antara hikmah berjamaah itu adalah ketundukan kepatuhan kepada imam. Ju'ilal imam liutamma bih. Kecuali kalau imam salah diingatkan. Kalau tidak diingatkan, kalau tidak mau diingatkan, maka kita tidak ikut imam. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Khaliq, pencipta. Wajib atas makmum untuk mengikuti imam. Wa yahrumu alaihi ayasbikahu. Kemudian mendahului imam, haram hukumnya. Umpamanya imam belum takbiratul ihram, kita sudah dulu takbiratul ihram, maka haram. Imam belum ruku, kita sudah ruku. Imam belum i'tidal, makmum sudah i'tidal. Ini tidak boleh. Haram hukumnya untuk mendahului imam. Tanda kita tak patuh. Wajib kita untuk patuh kepada imam dengan mengikutinya. Ju'ilal imam liutamma bih. Jadikan imam itu untuk diikuti. Kalau imam yang sudah kita pilih dalam sholat lalu kita tidak ikuti dia, kita salat mengikut diri kita, silakan Anda salat sendirian, jangan salat berjamaah di masjid. Ini ajaran agama kita. Betul mereka memperhatikan bagaimana kepatuhan seorang makmum kepada imam. Kalau imam salah, boleh untuk diingatkan, disyariatkan untuk mengingatkan. Imam Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Lalu beliau sudah salam. Langsung seorang sahabat angkat tangan. Ya Rasulullah, akasarta anasita am kasarta? Fima makna? Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau engkau mengkasar? Bayangkan. Bagaimana sahabat tahu dia kekeliruan Nabi, dia bertanya dulu. Tidak menghukum, apakah engkau lupa atau mengkasar? Lupanya Nabi lupa. Langsung Nabi isyarat agar sahabat berdiri. Nabi lanjutkan 2 rakaat lagi. Ini kepatuhan Nabi SAW kepada makmum yang menegurnya. Jangan sampai kita sebagai imam ketika ditegur makmum kita marah. Jangan. Kita sebagai imam memang diikuti, tapi kalau sudah salah kita keliru kita, maka makmum wajib untuk mengingatkan. Inilah agama kita. Saling mengingatkan. Karena kita tidak sempurna. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam beliau lupa. Ya Rasulullah, anasita am kasirta? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, apakah engkau lupa atau engkau mengkasar? Lalu beliau mengakuinya dengan menambah 2 rakaat lagi. Kenapa ada imam yang tidak mau diingatkan? Nah, ini parah. Pas sekali kalau ada imam tidak mau diingatkan. Tidak boleh untuk mendahului imam. Nanti kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai. Wa yukrahu an lahu an yusawiyahu. Makruh hukumnya untuk serentak dengan imam. Imam takbir, kita takbir, ya serentak kita, gerakan kita serentak. Ini makruh. Berarti apa? Imam itu doa dulu dari kita. Allahu Akbar. Baru kita makmum mengatakan Allahu Akbar. Maka tidak boleh serentak kita dengan imam.
Tetapi imam wajib dulu dari kita. Kita dulukan imam. Kalau sama saja, ya berarti tidak ada jadi fungsi daripada imam tadi. Jadi ya, mendahului imam tidak boleh, sama dengan imam juga tidak boleh. Wa in sabaqahu fi takbiratul ihram wajaba alaihi an yu'idah. Bahkan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi beliau menyatakan apabila khusus dalam takbiratul ihram, ini beliau mengkhususkan kalau takbiratul ihram seorang makmum mendahului imam, maka wajib mengulangi salatnya. Gawat ya. Imam belum takbir. Imam belum takbiratul ihram, kita sudah mendahului beliau. Wajib i'adatuha, wajib untuk mengulangi salatnya. Ini kalau takbiratul ihram. Wa illa batalat salatu, kalau tidak diulangi batal salatnya. Wa kadza tabatulu salatuhu in sallam qablahu. Demikian juga batal salatnya jika seorang makmum sudah memberikan salam sebelum imam. Jangan main kita. Imam belum salam, kita sudah salam. Ini tidak boleh. Wa in sabaqahu fi ruku' aw sujud aw rafi minha wajaba alaihi ayarja liyarka ayasjud. Sekiranya ia mendahului imam dalam ruku' atau sujud atau pada bangkit dari sujudnya, wajaba alaihi an yarji' liyarka. Wajib bagi untuk rujuk kembali supaya dia bisa ruku' ya atau sujud setelah imamnya. Wa dalika liku, ini berdasarkan menurut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna maju ila imam liyutamma bi, semua imam itu jadikan untuk diikuti. Ikutan. Fala takhtalifu alaihi, jangan kamu berselisih atasnya. Wa idza kabbara fakabiru, jika dia takbir takbirlah. Ini kewajiban kita untuk ikut imam. Ya. Wa idza raka'a farka'u, jika dia ruku' maka rukuklah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, jika ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan mengatakan Rabbana walakal hamd sampai akhirnya. Dalam hadis juga Nabi memberikan ancaman, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayyahullahu ra'sahu ra'sa himar aw yahulallah suratahu suratal himar. Ini celaan ya kepada orang-orang yang mendahului imam dalam salatnya. Berikutnya adalah istikhlaful imam lil makmum li uzur, yaitu bergantinya imam ya menjadi pergantian imam ya, digantikan oleh makmum karena ada uzur. Ini dibolehkan. Idza tadzakkara al-imam athna'a salatihi annahu muhdis. Contohnya apabila imam ingat ketika dia salat, rupanya dia ingat dia sedang berhadas. Ada sebenarnya besar. Tadi waktu bangun subuh sebelum mandi junub lagi, teringat dia. Maka ketika itu wajib dia untuk menghentikan salatnya dan digantikan oleh makmum di belakangnya. Au tara'a lahu hadath, atau muncul hadas ketika dia jadi imam. Au ra'f, atau ketika itu keluar darah dari hidungnya, ya. Ingusan. Ya. Au nabahu syai' lam yastati' al-istimrar ma'ahu fi shalah, atau ada sesuatu yang membuat dia punya penuh perhatian sehingga dia tidak bisa melanjutkan salatnya. Lahu an yastahlifa mimman, ya, hendaklah dia untuk mengangkat dari orang yang di belakang dari makmum untuk jadi imam. Ini pergantian untuk jadi imam. Tentu di belakang kita angkat orang jadi imam, hendaklah orang-orang belakang jadi orang belakang imam itu orang-orang yang paham dengan din, ya, orang yang bagus bacaannya. Di mana ya kata Syekh di sini, faqad tukhlifa Umar radhiyallahu anhu Abdurrahman bin Auf, digantikannya Umar digantikan oleh Abdurrahman bin Auf, ya. Tukhlifa, digantikan Umar oleh Abdurrahman bin Auf ketika dia ditusuk oleh seorang majusi dalam salatnya. Jadi ketika Umar jadi imam, beliau ditusuk, beliau jatuh
diganti oleh Abdurrahman bin Auf. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya imam itu diganti ketika ada uzur syar'i yang tidak bisa dihindarinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya di kita berkesempatan ini. Ya, dan kita masuk kepada soal jawab. Sekiranya ada pertanyaan, ya kita akan bacakan pertanyaan. Bismillah, ana hamba Allah dari 50 kota, Ustaz. Dalam salat berjamaah maghrib, isya dan subuh. Sebagian ulama ada yang mengatakan bacaan Al-Fatihah imam sudah langsung jadi bacaan makmum. Sebagian Ustaz, ada pertanyaan, saya jawab. Silakan. Yang bertanya, yang interaktif, silakan. Halo, ya. Silakan tanya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu di mana, Bu? Bapak atau Ibu? Saya di Jambi. Di Jambi, ya silakan. Silakan. Saya di Jambi, Ustaz. Saya numpang bertanya. Ya. Posisi saya sekarang ini sakit, tapi saya sudah ada berencana mau umroh. Sedangkan ini kan menunggu pandemi ini. Jadi kami nunggu itu, nunggu panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, nunggu panggilan orang-orang yang mengurus pergi umroh. Sedangkan anak mau berencana sekarang mau nikah, sedangkan uangnya boleh dibilang itu ke itu aja. Jadi saya mau tanya yang mana didahulukan dulu. Iya. Aku saya umroh dulu, aku anak dulu nikah. Nah, sedangkan dia dibilang dia diam. Nah, jadi saya ini sendiri hidup kan sama anak-anak. Ya, Bu. Ini yang saya tanya lagi, satu lagi, boleh Ustaz? Iya. Sedangkan anak ini kan tidak mau bicara sama ayahnya. Saya bilang sama anak, coba kamu bilang sama ayah kamu, cari dia ke sana. Tapi dia tidak mau. Jadi saya ini seperti apa saya ini? Jadi kayak mana? Saya kan nggak bisa walau kemana-mana. Saya sakit. Jadi yang nomor dua, yang nomor dua ini coba diulang lagi, Bu. Ya. Diulang lagi yang nomor 2 ini. Yang nomor 2-nya saya gini, Ustadz. Saya ini kan mau umroh tadi kan sudah saya bilang. Nah, kini saya mau tanya lagi. Anak ini dia diam, orangnya pendiam. Anak ini pendiam, saya nggak pernah diurus anak ini. Jadi saya bilang gini, bilang itu, tapi dia nggak ada jawaban. Tapi anak ini diam, biar laki-laki, biar perempuan. Saya dengan anak ini kayak mana, seperti apa. Saya sudah mau jual tanah, tapi nggak ada orang mau beli. Nah, itu yang saya tanyakan, Ustadz. Assalamualaikum. Iya. Makasih Ibu di Jambi ya, tentang rencana Ibu yang ingin pergi umroh ya. Sementara satu sisi anak Ibu mau nikah. Mana yang didahulukan? Kalau sekiranya umroh yang Ibu lakukan itu adalah umroh sunnah. Kemudian nikah adalah satu bentuk kewajiban yang mesti dilakukan oleh anak kita. Maka boleh kita untuk menunda umroh kita. Artinya adalah Ibu boleh untuk tidak jadi umroh dan Ibu alihkan dana umroh tadi untuk anak kita. Kalau sekiranya umroh anda umroh sunnah. Artinya umroh hukumnya sunnah bagi Ibu, sedangkan menikahnya anak jika sudah datang masanya ini adalah wajib. Jadi boleh Ibu ya mengalihkan dana umroh tadi untuk acara pernikahan anak kita dan rangka untuk ya melaksanakan sunnah Nabi juga, yang mana pelaksanaan nikah adalah
sunnah wajib bagi seorang anak, wajib baginya untuk menikah jika sudah datang saatnya untuk menikah. Sedangkan umroh hukumnya adalah sunnah. Jadi itu boleh ibu tunda umrohnya, biayanya umroh tadi ibu alihkan kepada biaya pernikahan anak. Sedangkan yang keduanya ini ya, ini saya kurang paham ya. Mana yang dulu anak jenisnya tentang diamnya anak. Ya. Wallahualam, mohon maaf yang kedua ini belum saya pahami pertanyaan ibu. Yang saya bisa pahami baru yang pertama saja. Ya. Mungkin nanti bisa diulangi lagi, bisa di WA atau SMS. Baik. Ya. Insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Di mana, Bu? Ini saya dari Kerinci. Ya, Bu, dari mana? Dari Kerinci. Kerinci, ya. Saya mau nanya apa, Bu? Silakan. Ya. Ini Bapak. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menukar imam tadi? Gimana, Bu? Bagaimana? Bagaimana cara menukar imam tadi? Menukar imam. Cara jalan ke depan tuh. Menukar imam, Bu? Ya. Ya. Itu aja, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan bagus sekali. Dalam kita sholat berjamaah, pasti ada persoalan-persoalan, terutama dalam persoalan imam. Jadi dalam pembahasan kita, imam itu boleh diganti ketika ada uzur. Ketika dia jadi imam, ya contohnya saja imam berhadas. Ketika dia sedang sholat, imamnya berhadas, maka imam mundur dan imam memilih yang di belakangnya untuk maju. Nah, imam mundur, imam pergi ke belakang, mundur, berwudu, dan makmum yang satu yang di belakang itu melanjutkan sholatnya. Melanjutkan sholatnya, bukan mengulang lagi awal, enggak, itu melanjutkan sholatnya. Itu caranya. Jadi kalau sekiranya kita yang jadi imam tahu kita berhadas, ya, ketika awal imam kita tidak berhadas, rupanya ketika kita jadi imam keluar angin, buang angin, maka kita sebagai imam kita mundur dan menunjuk ya yang di belakang kita untuk jadi imam, menarik tangannya jadi imam dan kita mundur ke belakang. Itu caranya. Ini jarang terjadi ya, tapi kadang-kadang karena jangan sampai kita malu ya, kita sebagai imam kita berhadas, kita malu. Jangan, itu persoalan berat. Kalau memang kita berhadas, ya cepat mundur. Tapi kalau masih ragu, yakinkan terlebih dahulu. Yakinkan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu caranya tadi. Kita tarik orang yang belakang kita, maju ke depan, kita mundur ke belakang dan kita pergi berwudu. Baik, kita bacakan WA yang SMS melalui WA dulu, ya, Bapak Ibu sekalian. Ana hamba Allah dari 50 kota, Ustaz. Dalam sholat berjamaah, maghrib, isya, dan subuh, Ustaz. Sebagian ulama ada yang mengatakan bacaan Al-Fatihah imam sudah langsung jadi bacaan makmum. Bagian Ustaz mengatakan makmum juga harus membaca Al-Fatihah, termasuk rukun sholat. Dua Ustaz, duanya punya dalil, mana yang lebih kuat? Ini yang pertama. Ya. Yang lebih kuat adalah keduanya sama-sama ada dalilnya. Pilih salah satu. Ya. Apakah kita akan cukup mendengarkan dari imam bacaan Fatihah kita atau ikut membaca? Namun yang kuat, yang rajih adalah khusus Al-Fatihah itu
makmum dalam salat jahar ini. Dalam salat yang jahar, kalau salat yang sir seperti salat zuhur asar ya. Maka dalam salat ini memang wajib makmum baca Fatihah. Dalam salat maghrib, isya, subuh yang paling wajib di sini adalah yang paling kuat makmum juga ikut membaca Al-Fatihah. Bagaimana caranya? Ketika imam membaca ayat ini, Alhamdulillahirabbil alamin, makmum juga ikut membacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa? Karena Nabi katakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak baca Fatihatul kitab. Ini meliputi imam dan makmum. Sedangkan mendengarkan bacaan imam itu adalah sebatas mendengarkan khusus dalam bacaan salat. Bacaan ayat sudah Fatihah. Itu cukup kita simak saja. Yang rajih di sini adalah ya bahwasanya bacaan ya Al-Fatihah juga wajib makmum untuk membacanya dalam salat-salat sir dan jahar. Ya. Ini yang kuat. Lanjutan pertanyaan tadi Ustadz, seandainya kita lebih cenderung untuk mengulangi pembaca Al-Fatihah sudah imam. Ya. Jadi seandainya kita membaca Fatihah sudah memilih mengulangi membaca Al-Fatihah sudah imam, berarti kita melepaskan amin jadi 2 kali. Oh enggak. Enggak. Waladhdallin. Ya. Waladhdallin saja. Amin cukup 1 kali pas kita dengar imam tadi. Amin. Karena amin tidak termasuk dalam bacaan Al-Fatihah. Kita mengaminkan imam, ketika imam membaca waladhdallin kita katakan amin. Amin 1 kali kita baca. Mengaminkan imam yang kedua, amin yang untuk bacaan Al-Fatihah yang kita ulangi, jazakallahu khairan. Jadi amin cukup 1 kali. Ketika kita baca, imam baca Fatihah, selesai dia baca ya amin. Amin juga kata makmum. Sedangkan Fatihah telah kita baca sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata makmum? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kata imam, apa kata makmum? Ar-Rahmanir Rahim. Jadi 1 kali. Selesai imam baca waladhdallin, ya imam baca amin, ya sudah kita baca. Ketika imam baca waladhdallin kita ucapkan amin. Ya sudah 1 kali kita baca. Habis imam baca Fatihah semuanya, kita tidak ada lagi baca Al-Fatihah karena sudah kita baca beriringan dengan imam membaca tadi. Tentu imam tetap membaca lebih dahulu. Buya dari hamba Allah, salat berjamaah 40 hari tanpa terputus di kampung saya disebut sembahyang 40. Apakah ada dalam hadis ya 40 hari salat berturut-turut ya. Kemudian mereka mengganti salat-salat yang telah mereka tinggalkan dahulu, maka ini tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, saya muslimin dari Kerinci bertanya, adakah bacaan tertentu sebagai imam sebelum takbir? Tidak ada. Tidak ada bacaan tertentu bagi imam sebelum takbiratul ihram. Satu lagi, Buya, apabila kita masuk ke masjid yang sedang dikumandangkan azan, apakah kita langsung salat tahiyatul masjid atau menunggu azan selesai dikumandangkan baru salat tahiyatul masjid? Jika kita ingin meraih 2 pahala, kita jawab azan dulu, kemudian baru kita tahiyatul masjid. Maka insya Allah kita mendapatkan 2 pahala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Banyak pertanyaan, belum bisa terjawab semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat bagi kita pada pagi hari ini tentang hukum seputar imam. Masih di minggu depan itu masih hukum seputar imam, masih kita lanjutkan. Ada berapa poin lagi. Kemudian setelah itu masuk kita kepada masbuk ya.
makmum yang terlambat di dalam sholatnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan apa yang kita bahas memberikan manfaat. Jadi ilmu bagi kita untuk memahami, untuk bagaimana kita bisa faqih di dalam persoalan sholat kita, paham. Karena semakin tinggi pemahaman kita dalam sholat, makin tinggi ilmu kita, maka akan semakin berkualitas sholat kita. Semakin berkualitas sholat kita, maka semakin tinggi pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Terutama juga dalam persoalan masalah imam, ilmu tentang masalah imam dan berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.